Perkenalkan, saya Remy Gisrel. Saya membuat video ini sebagai prasyarat tugas untuk ujian akhir semester pada pelajaran grafika komputer, mata kuliah grafika komputer yang diselenggarakan oleh Prodi Informatika FTI Atmajaya Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan tentang pengkodean grafik yang ditugaskan untuk mata kuliah ini. Kita akan mempresentasikan dari pendahuluan apa yang kita gunakan, apa yang kita persiapkan untuk membuat tugas ini. Kemudian pengkodean, kita akan mengkodekan satu persatu apa saja barang-barang yang akan kita buat, kemudian bagaimana penggabungannya, dan kemudian akan ditutup. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Kita menggunakan Python dan menggunakan library OpenGL untuk rendernya. Kemudian kita masuk ke inisialisasi. Jadi kita membuat kanvasnya dulu. Kita bersihkan, kita membuat kanvas putih seperti itu. Kemudian kita ngeset kamera, teknisnya kamera untuk melihat kanvas tersebut. Kemudian setelah itu kita membuat cahayanya. Kita definisikan cahayanya seberapa kuat, seberapa lemah, seberapa terang, seberapa gelap. Kemudian setelah kita buat cahaya, kita render supaya cahaya bisa muncul pada pemrograman, pada gambar yang kita buat. Lanjut dengan kita membuat tekstur. Tekstur ini apa? Seperti warna, tapi warnanya itu dalam bentuk gambar. Kalau kita interpretasinya seperti gambar begitu. Setelah kita buat teksturnya, kita bisa memakai gambar apapun dengan mensubstitusi param menjadi file gambar yang kita buat. Kemudian kita mulai dengan pengkodean ruang tamunya. Kita ada tiga, yaitu lantai, kemudian bagian dinding, setelah itu bagian langit. Untuk lantainya kita set ini di kisaran. Jadi kita membuat semua itu dengan koordinat gambar. Koordinat gambar itu adalah 3 dimensi. Ini ada lantai. Kita lihat di lantai itu ada X, Y, Z. Untuk X-nya itu adalah dari kiri ke kanan. Untuk Y-nya itu adalah dari atas ke bawah. Untuk Z-nya itu adalah dari depan ke belakang. Jadi kita bisa lihat kalau di lantai itu Y-nya itu adalah -3. Kenapa? Karena itu dia di bawah. Kemudian dinding 1, kita lihat itu -15, berarti dia di kiri. Dinding 2 itu X-nya -16 yang sama, itu belakang. Dinding 3 itu X-nya 21, berarti di kanan. Dan langit-langit itu Y-nya 13, berarti dia di atas. Tiga-tiganya itu kemudian di render menjadi satu dinding ruang. Kenapa kita pisah-pisahkan seperti ini? Supaya kita tidak susah membedakannya. Jadi kita tahu mana yang di lantai, mana dinding, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke meja sofa. Kita mulai dari sofanya dulu. Jadi sofa itu adalah suatu objek 3 dimensi juga sebenarnya. Jadi kita bisa membagi-bagikannya kepada 6 bagian sebenarnya. Bagian kanan, kiri, atas, bawah, depan, dan belakang. Pada pengkodean ini, kita sadar kalau sofa itu ada undakannya, ada baringan, ada sandaran, dan ada dudukannya.
berarti objek itu ada, berarti kita gambarkan itu seperti balok, tapi baloknya diambil sebagian, begitu. Baloknya diambil sehingga ada dudukan, ada sandarannya. Jadi yang paling gampang itu adalah kita membuat bagian kanan dan bawahnya dulu, supaya tahu lokasinya di mana sofa itu. Oke. Kemudian baru setelah itu kita membuat bagian depannya. Bagian depan itu bagian depan dan bagian belakangnya. Bagian depannya itu kita buat, yang bagian bawah itu besar, bagian atasnya itu kecil. Kemudian setelah itu kita buat bagian lainnya. Dan kalau sudah ada depan, belakang sudah gampang, karena sudah ada strukturnya. Itu juga kita buat untuk sofa yang ada 2 sofa, dan ada 1 lagi. Ada 3 buah sofa yang kemudian akan digabungkan menjadi 1 buah struktur. Kemudian ada pengkodean meja. Meja terdiri atas 5 bagian, yaitu tapaknya dan 4 kaki. Untuk tapaknya, saya membuat balok. Jadi balok itu ada 8 titik. Tapi karena kita membuat tekstur, berarti sebenarnya kita membuat 6 buah sisi baloknya. Nah, itu sendiri-sendiri. Akibatnya karena kita membuat 6 buah sisi, akibatnya ada 4 titik per sisi, jadi ada 24 titik yang harus kita buat. Oke. Untuk tapak meja kita buat 1, kemudian untuk kaki meja kita buat 1 juga. Kenapa kita buat 1? Nanti kita akan lihat. Untuk tapak meja ukurannya tentu saja lebih kecil daripada untuk kaki meja ukurannya lebih kecil daripada tapak meja. Kemudian kita gabungkan seperti ini. Untuk kakinya kita pindahkan sesuai dengan lokasi di mana fungsi G translate F ini akan memindahkan kaki yang kita buat ke lokasi yang sebenarnya. Karena kita hanya mendefinisikan satu lokasi untuk pembuatan kaki meja ini. Kemudian kita membuat 2 buah lemari. Sisi kanan saya set itu paling X-nya, yang paling kirinya itu -15, kalau yang paling kanannya itu 20. Kemudian seperti yang sudah, karena itu berupa balok, jadi perlu ada 6 sisi yang kita jelaskan. Dan karena ada 2, jadi kita buat 2 buah. Kemudian dari lemari itu kita gabungkan. Kemudian setelah itu kita buat figura. Figura itu bagian belakang. Figura itu ukurannya lebih besar daripada foto. Foto itu harus berada di tengah-tengahnya figura. Jadi saya set ini 0,5 jaraknya persatuan untuk bagian X dan Y-nya. Kemudian digabungkan dengan figura foto. Kemudian kita gabungkan semuanya, semua objek-objek yang kita udah buat tadi. Kita inisialisasi seperti ini, kemudian kita jalankan. Kemudian jadinya seperti ini. Baik, saya berterima kasih kepada Profesor Insinyur Suyoto
yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video tentang